Baik teman-teman, ini cara pengkocorannya ya teman-teman ya, dari dosis yang sudah saya pakai, cara pengkocorannya. Tinggal taruhkan di sini. Nah, ini kisarannya sekitar setengah gelas lebih ya. Kalau teman-teman bisa makainya, ini setengah gelas lebih. Dan ini saya akan spill. Ini kan di 25 HST kemarin, 23 HST kemarin saya melakukan penyepraian ulat grayak dan ini ternyata sudah mulai pada mati ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani mudaku. Hari ini adalah 25 HST ya, 25 HST. Tanaman jagung saya ada di sebelah atas di sini, di atas petakan ini. 25 HST, alhamdulillah pertumbuhan kalau yang saya rasa bagus banget ya, bagus banget. Dan hari ini saya akan melakukan pengkocoran jagung ya, dengan sistem yang sudah saya kemarin spill di video shot ya. Jadi di 25 ST ini, kemarin 23 ST saya sudah melakukan yang penyepraian ya. Kemarin bahannya saya sudah spill ya. Yang pertama saya menggunakan regen 2 tutup botol, 2 tutup botol, 2 tutup botol. Terus untuk silikonnya setengah sendok untuk satu tangki spray ya, 16 liter. Paling ditambah saya NPK 16 itu ya satu gelas kurang gitu. Dan itu dispray, yang penting untuk penyepraian itu ya teman-teman ya, itu harus mengenai pupus jagung tuh. Kalau sini tuh yang atas ini harus kena. Kalau nggak kena nanti kebanyakan ulat grayak itu bersarang di situ, dan telur-telurnya juga berada di situ, dan anakannya juga kebanyakan berada di situ gitu. Kecuali kalau misalkan yang putih-putih daunnya ataupun lubang daunnya itu udah banyak di pinggiran, berarti ada kemungkinan untuk anak-anaknya itu ada di situ gitu. Jadi untuk penyepraian seluruh daun kena, terlebih untuk pupusnya juga wajib kena. Kalau tidak kena ya paling nanti masih hidup posisinya. Kemarin saya sudah lakukan pengecekan ya, ketika setelah dispray itu berarti selisih sekitar setengah jam setelah penyepraian itu saya coba cek, saya buka di bagian pupus, itu sudah pada mati untuk ulat grayaknya, berarti dosisnya sudah pas. Jadi saya menyarankan memang ya untuk teman-teman ya yang belum like, share, dan subscribe, dan juga bunyikan loncengnya, ayo dibantu channel Tani Mudaku ya, agar bisa berkembang, bisa memberikan informasi lebih detail. Kita bertani nggak harus membuang modal banyak, karena ya buktinya saya juga bertani di saat ini di 6 lahan ya. 6 lahan ini saya belum mengeluarkan modal, hanya di lahan pertama yang saya mengeluarkan modal, tapi itu juga nggak terlalu banyak ya, paling sekitar ratusan ribu gitu kan. Kita bertani sebagai petani milenial nggak harus mengeluarkan uang terlalu banyak ya, ataupun malah nol modal juga bisa. Ini di lahan ketiga yang saya tanami jagung, saya mengeluarkan nol modal. 100.000 kemarin saya keluarkan, tapi itu dikembalikan juga nanti sama ownernya ataupun pemilik, karena kemarin ada kekurangan biaya untuk waktu pemaliran. Pemaliran itu kemarin diagendakan cuman satu hari, ternyata molor sampai 2 hari gitu. Jadi nombok biaya sekitar 110.000 gitu kan, tapi itu dikembalikan sama owner gitu. Nah, buat teman-teman milenial yang mau bertani, ayo bertani, karena saya rasa pasti di tempat teman-teman itu banyak sekali lahan-lahan yang kosong, yang tidak produktif, ataupun produktif tapi penghasilannya masih kurang ya. Jadi ayo kita bertani, kita join di sini di Tani Mudaku. Kalau saya bertempat di daerah Brebes ya, Brebes Selatan ya. Lokasi di pertengahan, tengah-tengah ya, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah gitu. Oke, kembali lagi ya buat teman-temanku ya, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Jadi ini saya sudah kemarin kan sudah menyepil ya, bahwa saya menggunakan sistem sistem irit pupuk ya. Sistem irit pupuk itu kan kenapa saya bisa katakan sistem irit pupuk. Jadi untuk lahan yang saat ini saya garap ini ada 6 petak ini ya, yang kemarin menghabiskan 2 kilo pas ya, 2 kilo pas, lebihnya cuma segini doang ya, lebihnya cuma segini. Itu saya menggunakan sistem pengkocoran ya. Ini tadi saya masukkan itu berarti sekitar 10 gayung. Gayungnya pun bukan gayung yang ini ya, bukan gayung yang ini. Ini saya pakai ini tadi ya, pakai ini.
pakai ini, tapi saya ambil cuma sekian doang, nggak sampai full sekian ya, nggak sampai full segini, tapi saya ambil cuman di batas sedikitnya ke bawah lagi gitu kan. Ini saya ambil untuk poskanya itu saya ambil tadi 10 ini ya, 10 ini. Terus untuk oreanya saya ambil cuman 5 ini, 5 ini apa namanya, 5 corong ya, 5 corong tapi nggak full ya, 5 corong tapi nggak full. Nah ini nanti kalau teman-teman lihat ya, ini hampir full untuk satu embernya ini ya, kelihatannya dari situ ya. Ini ada plastik ya, ini ada penyaring air. Nah ini ada plastik. Nah ini kalau teman-teman lihat ini segini hampir full, jadi nanti kita isi air itu mendekati full, jadi kita larutkan ya, dilarutkan. Ini kebetulan saya tadi lupa nggak bawa NPK, tapi nggak apa-apa karena ada penggantinya. Saya udah menggunakan Jagaba ya, ini air Jagaba ya, yang sudah air leri yang sudah difermentasikan dan sudah menjadi jamur ya, jamur udah gede. Dan nanti kita tambahkan air Jagaba ini, fungsi yang pertama tentunya untuk mempercepat pertumbuhan ya kalau Jagaba. Yang kedua untuk mencegah patogen di tanaman ya, yang kedua. Terus yang ketiga juga untuk mempercepat fotosintesis di tanaman, karena bakteri-bakteri yang ada di Jagaba ini kalau yang saya baca di internet maupun di Google gitu kan, itu memang bakteri baik yang memang untuk mempercepat dan mencegah patogen jahat di tanaman gitu. Jadi nanti saya akan larutkan semua untuk air Jagaba ini. Ini sekitaran mau 1,5 gayung kemarin sudah, soalnya kemarin sudah kepake. Harusnya kemarin saya ambil itu 2 gayung, tapi kemarin sudah kepake sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini ada sekitar 1,5 gayung. Terus ini nanti dilarutkan ya. Ini Posca dan urea, ureanya itu 5 gayung, Poscanya itu tadi 10 gayung. Ya mungkin ureanya sekitar 5-6 gayungan lah, karena yang kemarin kan masih sisa. Ini kan plastik yang kemarin, yang pas pengkocoran awal itu Poscanya masih sisa dan ureanya masih sisa, tapi udah posisi udah dicampur gitu. Jadi tadi saya ambil cuma 9 gayung sama 4 gayung setengah, 4 corong setengah ini gitu kan. Sisanya karena hasil dari kemarin ya, pokoknya intinya kemarin itu masih sisa sekitar 1 gayungan untuk urea dan Poscanya gitu. Nah nanti untuk cara penyepraiannya atau cara pengkocorannya ya teman-teman ya, jadi kita larutkan ini semua dalam air ya, dilarutkan dulu, kita uplek-uplek dulu diuplek-uplek dulu ya. Setelah diuplek-uplek nanti kalau sedikit ya sudah larut ya, karena kalau Posca itu pasti lama larutnya, bisa 1 jam pun kadang nggak larut total, tapi nggak apa-apa karena kita pakainya kan kocor gitu. Jadi yang penting sedikit terlarut lah, lebih banyak yang terlarut gitu kan. Nanti kita campurkan dalam ini, kalau dibilang 1 gayung kurang, tapi kalau saya bilang setengah gayung lebih ya. Jadi ini takarannya lebih ke arah 1 gayung tapi kurang sedikit ya. Jadi nanti saya akan gunakan ini 2 tutup ini, 2 tutup ini saya campurkan dalam 1 jerigen kocor 20 liter gitu. 2 tutup ini pun nanti bakal lebih kalau dikasih 2 tutup ini. Kalau 2,5 kayaknya cukup ataupun pas banget gitu. Dan tadi saya juga sudah mengukur pH ya. Jadi setiap saya mau melakukan penyepraian pengkocoran, saya selalu nggak lupa untuk melakukan pengukuran pH, karena itu tolak ukur pertama saya kalau mau menggarap lahan. Kalau misalkan pH-nya jelek ya pasti hasilnya kurang bagus ya. Dan ini saya sharing sedikit ya, kemarin kan waktu saya melakukan penaburan benih itu kan pas baru gerimis 2 hari, gerimisnya pun nggak terlalu gede. Gerimis pertama itu gerimis uap, maksudnya mengeluarkan uap dari tanah ya, jadi panasnya itu udah agak stabil. Terus gerimis kedua itu tanah saya pegang itu di dalam ya, saya kotek gitu kan, saya kotek ataupun saya cangkul sedikit lah ya, itu tanah udah nggak panas. Nah dari saat itulah saya langsung melakukan penaburan ataupun penanaman benih gitu. Ternyata ada yang unik kemarin pas waktu saya mampir di warung gitu kan, ada yang bilang, "Mas, jagungnya udah mulai panen," gitu kan. Jagung baru tanam kemarin loh. Ternyata banyak orang yang menyayangkan gitu kan, menyayangkan kenapa sih pas musim baru gerimis-gerimis gitu kan, belum sampai hujan kok sudah ditanam gitu kan. Saya jawabnya simpel, bahwa
kita nggak perlu tanah basah sebenarnya untuk menanam jagung. Yang penting tanahnya itu sudah tidak panas, dalam artian lembab pun itu akan mempercepat benih itu tumbuh ya. Kalau misalkan tanah terlalu basah ya teman-teman boleh cobain aja tanah yang cuman cukup lembab dan tanah yang benar-benar basah. Kalau ditanami tanaman itu bakal cepat yang mana gitu ya. Jadi ketika masyarakat sekitar sini lihat gitu kan, karena mungkin ini baru dipraktekkan di sekitar sini. Kalau di sekitar sini kalau hujan lebat gitu kan, besoknya baru ditanam. Kalau saya enggak, kalau saya gerimis 1, gerimis 2, kalau itu tanah saya pegang sudah dalamnya itu udah enggak panas ya, berarti itu udah netral dan itu waktunya kita tanam benih ya. Yang penting kita juga lihat sikon lokasi ya. Jadi kalau misalkan kita ini posisi besok mau hujan kan kelihatan tuh langit tuh agak mendung-mendung gitu kan. Jadi ketika tanam itu biasanya itu nggak langsung hujan, sekitar 2-3 hari baru hujan. Nah, itu malah bagus ya, itu malah bagus untuk penanaman kalau di daerah saya seperti itu. Dan kemarin pas lagi lihat temen warga sekitar tuh lihat tanamannya ternyata tumbuhnya serempak, bagus banget gitu kan. Kata orang-orang bagus banget, orang-orang pada bilang wah aku telat nanam gitu kan. Padahal mereka bilang pertama itu kok menyayangkan kok ditanam gitu kan. Nah setelah mereka lihat dibuktikan bahwa tanaman itu nggak butuh tanaman yang benih itu nggak butuh tanah yang terlalu basah ya. Yang penting lembab, yang penting ada kadar air di dalam tanah, itu insya Allah tetap bakal tumbuh gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman itu nanam. Orang saya nanam di sini tuh itu sampai tangan situ lecet. Karena apa? Karena nanam pakainya linggis, pakai besi yang ditancapin ke tanah gitu. Karena posisinya memang tanahnya keras, tapi saya pegang tanah itu udah dingin, di dalam tanah itu udah dingin. Jadi saya kan cangkul dulu, saya pegang tanah itu udah dingin dan ada kadar lembabnya di dalam tanah, bukan tanah kering ya. Jadi saya notif ini bukan tanah kering, tapi sudah diairi, sudah kena hujan dan tanahnya itu udah basah, tapi nggak terlalu yang basah banget gitu. Jadi itu malah lebih bagus kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan itu ada lembab 2-3 hari hujan gede, itu malah mempercepat, itu malah tumbuhnya bakal serempak gitu. Nggak ada yang tumbuh duluan, ada yang enggak gitu kan. Ini saya kemarin nanam serempak tumbuhnya, nggak ada yang ketinggalan lah, bahasanya seperti itu. Itu buat teman-teman ya sharing. Jadi kalau mau nanam tanaman ya, karena saya sesuai pengalaman saja, di 3 lokasi pun sama. Jadi saya nanam tidak pada lokasi hujan lebat ataupun hujan gede terus baru saya tanam. Karena yang saya khawatirkan ketika hujan gede, besoknya hujan gede lagi, besoknya hujan gede lagi, sedangkan posisi benih itu belum sampai berkecambah, itu nanti endingnya malah busuk kalau kena hujan terus, apalagi kalau sampai kerendam air gitulah ya. Jadi dalam tanah jangan terlalu banyak air juga, cukup lembab. Kalau sudah berkecambah, sudah keluar sampai tunasnya, itu mau dikocor banyak air seperti apapun tetap aman menurut saya loh. Menurut saya aman, yang penting nggak sampai kerendam ya, nggak sampai kerendam aman, yang penting sudah keluar benih gitu. Oke, jadi saya kembali lagi untuk sesi kali ini ya teman-teman. Hari ini 25 HST buat teman-teman ya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Jangan lupa dibunyikan loncengnya ya. Ayo kita bertani dengan tani yang modal minim tapi hasil melimpah. Dan spill juga, kemarin saya baru ditawari lahan lagi. Ini lumayan 1000 meter persegi, bukan 1000 meter ya, pokoknya mau 1 hektar lah intinya, mau 1 hektar. Dan kemarin saya sudah survei lokasi, nanti saya upload videonya ya untuk survei lokasi. Itu tinggal pembersihan, kita palir, itu udah bisa. Dan kemarin cuman kita belum udah dikalkulasi untuk pengolahan lahan, tapi kita belum deal untuk biayanya gitu. Semoga deal, nanti kalau ada deal nanti kita update untuk penanaman jagungnya. Kita boleh tanam jagung manis ataupun jagung biasa. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi yang pertama saya menggunakan air jakaba ini, harusnya dosisnya ini tadi 2 gayung ya, 2 gayung sampai 3 gayung, lebih banyak lebih bagus nggak apa-apa. Karena ini bakteri yang sesuai saya baca ataupun yang saya sesuai ikuti dari beberapa channel gitu kan ya,
yaitu air jagaba ini bakterinya nggak akan mati kalau dilarutkan dalam pupuk ya, nggak bakal mati. Jadi nggak akan mengurangi fungsi, intinya ya, nggak akan mengurangi fungsi, malah menambah fungsi dari pupuk ini sendiri. Dan terus saya menggunakan pupuk ureanya itu sekitar 5-6 gayung karena sisaannya yang kemarin ini, dan pupuk ponskanya itu 10 gayung ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, nah segini, ini udah campuran urea dan ponska. Ini kalau diaduk nanti ureanya ada di bawah, diaduk ya, ureanya dari bawahnya, ambilkan ya. Nah, kalau teman-teman kelihatan situ kan, nah ada ureanya kan, urea, terus ini ada ponskanya juga gitu. Nah, dikocor ya. Untuk satu tangki itu kocornya saya, teman-teman kalau misalkan itu gayung berarti ya 1,5 gayung. Kalau ini berarti dua tutup ini, berarti ya dua tutup ini sampai 2,5 ya. Nah kalau di gayung teman boleh gunakan dosis 1 gayung sampai 1,5 gayung dikocor ya. Untuk pengkocorannya boleh teman-teman pakai untuk satu tanaman ya, karena ini sudah di pengkocoran kedua, teman-teman boleh menggunakan pengkocoran dosisnya itu setengah gelas lebih ya, tapi nggak sampai satu gelas. Mungkin ini akan dikocor menghabiskan sekitar 10 tangkian. Kemarin kan kita habis sekitar 7 tangki, karena ini dosisnya lebih banyak ya, jadi mungkin akan menghabiskan sekitar 10 tangki untuk lahan 2 kilo lah. Kalau luas lahannya sih 175, tapi kan nggak semuanya kita bisa tanami jagung karena ada samping-sampingnya, pinggir-pinggirnya gitu kan, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Ini saya berangkat sangat pagi tadi, jam 6 pas banget saya berangkat ya, karena ini agak mendung-mendung gimana, tapi kalau sistem kocor saya yakin aman, karena 2 jam 3 jam tanaman udah mulai menyerap unsur hara dalam tanahnya ataupun pupuk dalam tanahnya gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune di channel Tani Mudaku ya. Ayo petani milenial, ayo kita bertani ya. Semoga ini menginspirasi. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk dibunyikan loncengnya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut untuk pengkocorannya ya. Nanti yang penting ini dikasih air, dilarutkan dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini cara pengkocorannya ya teman-teman ya, dari dosis yang sudah saya pakai. Cara pengkocorannya tinggal taruhkan di sini. Nah, ini kisarannya sekitar setengah gelas lebih ya. Kalau teman-teman bisa makainya ini setengah gelas lebih. Dan ini saya akan spill. Ini kan di 25 HST kemarin, 23 HST kemarin saya melakukan penyepraian ulat gerayak, dan ini ternyata sudah mulai pada mati ya teman-teman. Ini ulat gerayak yang salah satu ya. Ini sudah mulai mati ulat gerayaknya ya. Dan ini di 23 HST kemarin saya lakukan penyepraian, dan 25 HST ini saya lakukan pengkocoran. Jadi seperti ini, taruhkan di pangkal dahan pohonnya sekitaran setengah gelas. Kalau untuk tanaman yang misalkan seperti ini kan ada 3 tanaman nih, kita kocorkan agak banyak ya, seperti ini agar nanti pertumbuhannya merata. Ataupun kalau tanaman yang misalkan agak kerdil, ini kan besar, ini agak besar, dan ini agak kecil nih. Nah, kita kocorkan agak banyak juga. Agar apa? Agar nanti pertumbuhannya terpacu gitu teman-teman ya.